Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Nah, ini banyak sekali pertanyaan mengenai bagaimana sih membedakan udah sembuh atau belum ya. Nah, ini teman-teman ya, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Sebenarnya sebelumnya sudah saya bikin video ya, udah ada beberapa video, tapi mungkin perlu diulang-ulang lagi ya. Nggak apa-apa, mumpung saya ada waktu dan kesempatan ya teman-teman ya. Karena mungkin untuk penderita gangguan asam lambung yang sudah membaik nih ya, sudah enak nih, tapi masih ada sedikit sensasi yang muncul atau apa gitu, masih bingung membedakannya nih. Bagaimana sih ini udah sembuh atau belum sih saya nih ya. Nih saya bacakan komentarnya ya. Dari Sandi Saputra ya. Mas bikin video cara membedakan kalau kita sudah sembuh atau belum. Karena kebanyakan para penderita anxiety psikosomatis ini sulit membedakan apakah sudah sembuh atau belum. Terima kasih. Nah, ini ya teman-teman ya, akan saya jawab ya berdasarkan pengalaman saya. Jadi ketika teman-teman itu sudah bisa beraktivitas, sudah berkegiatan, makan juga sudah biasa, ya biasa artinya teman-teman itu tidak apa namanya 1 jam sekali gitu ya. Intinya sudah biasa lah, tapi teman-teman itu masih menjaga makanan ya, mungkin masih menghindari ini, hindari itu nggak apa-apa ya teman-teman ya, bukan berarti teman-teman itu belum sembuh ya. Nah, ketika teman-teman itu sudah melalui fase-fase yang dulu banyak sensasinya, baik di fisik maupun di psikis ya, bisa dibilang ya masih sensasi parah-parahnya, dan waktu itu teman-teman itu masih bingung sekali ya, ini sebenarnya kenapa, ini bagaimana, sebenarnya saya ini kenapa sih. Nah, kadang kan dulu berpikir seperti itu, teman-teman sudah bisa melewati nih ya, terus teman-teman juga sudah bisa memilih nih makanan mana yang cocok buat kita, mana yang nggak cocok buat kita. Nah, terus teman-teman juga apa namanya sudah berkegiatan nih, sudah bisa keluar rumah, bisa sudah ya pokoknya sudah bisa bersosialisasi, bahkan sudah bisa bekerja lagi, tapi teman-teman juga masih bingung nih, sebenarnya saya sudah sembuh atau belum. Karena masih kadang ada sensasi nih, sedikit muncul, kadang seperti apa namanya gliang atau pusing, terus kadang itu kok terasa capek, ngos-ngosan. Tenang teman-teman ya, sebenarnya teman-teman bukan berarti itu belum sembuh ya, karena tubuh ini kan perlu penyesuaian ya teman-teman. Bisa saja teman-teman itu sudah sembuh, tapi teman-teman itu belum yakin ya. Nah, teman-teman itu harus memahami dulu ya, penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini pulihnya kan berproses. Jadi teman-teman kan sudah melalui proses itu tuh ya, proses bagaimana saya itu harus bisa membedakan makanan mana yang cocok dan makanan mana yang nggak cocok gitu ya. Udah ya pokoknya bagaimana pas pada saat saya panik harus seperti apa, terus bagaimana saya kalau di luar apa namanya rumah atau di tempat umum atau apa sudah bisa mengkondisikan ya. Ya menurut saya itu sudah sembuh ya, cuma itu perlu penyesuaian saja ya teman-teman. Jadi teman-teman mungkin mengukurnya pada saat, kok saya nggak seperti dulu lagi ya, kok saya nggak seperti kayak dulu sebelum terkena gangguan ini. Nah ini ya teman-teman, banyak sekali yang terjebak di sini. Jadi teman-teman itu masih apa namanya patokannya adalah sebelum terkena gangguan ini. Jadi yang mungkin ya makan semaunya gitu ya, terus istirahat juga semaunya, terus apa namanya apa begadang juga semaunya gitu. Intinya 3P-nya itu yang kayak dulu lah gitu, nggak dijaga. Nah, untuk penderita gangguan asam lambung ya, kalau sudah sembuh pun, ya sudah membaik pun, ya kalau kita itu kendorin lagi ya 3P-nya ya, itu juga ada kemungkinan untuk kambuh ya teman-teman. Makanya kenapa ya kita harus sadari ya, kita selain sabar, kita harus ikhlas, kita juga harus sadar. Nah, kita harus sadar bahwa kita sudah terkena gangguan asam lambung nih ya, yang sudah disertai dengan kecemasan ya. Jadi tetap ketika kita sudah sembuh, kita sudah merasa enak, kita sudah bisa beraktivitas, kita sudah bisa bersosialisasi lah, itu tetap harus jaga itu ya teman-teman ya, jaga gitu. Jadi untuk yang sudah sembuh pun ya, saya rasa juga sama ya. Jadi tetap masih menjaga, cuma mungkin kadarnya itu sudah tidak seketat pada saat proses penyembuhan ya. Tapi oh ya ini kalau saya itu terlalu berat kerjanya mungkin akan ada efek. Nah itu ya teman-teman ya, itu perlu dipahami. Jadi bukan berarti waduh kok saya tiba-tiba ini ngos-ngosan ya, ya itu nggak apa-apa. Dulu orang normal pun ya kalau perasaan lagi nggak enak, terus mungkin di badan itu lagi agak meriang dikit, kalau buat aktivitas juga ngos-ngosan sama, terus kadang juga perasaan nggak enak, cuma karena nggak disertai dengan kecemasan, karena belum pernah merasakan yang namanya gangguan cemas, itu juga rasanya itu mungkin biasa saja. Tapi kalau kayak kita-kita ini yang sudah pernah mengalami yang namanya gangguan kecemasan, itu kan kita berpikirnya, aduh ini apa saya kambuh lagi ya, ini apa saya ini bakalan kayak dulu lagi, mungkin akan berpikir seperti itu. Jadi untuk teman-teman jangan bandingkan ketika kita sebelum terkena gangguan asam lambung itu ya teman-teman ya,
Karena ini juga masih perlu penyesuaian lagi nih. Kita sudah membaik ya, sudah enak. Kita juga kan perlu penyesuaian, dan penyesuaian terus ya teman-teman. Karena apa? Karena untuk stamina aja, saya jujur aja ya teman-teman, untuk stamina itu juga walaupun saya sudah merasa ini, saya benar-benar ini, saya merasa udah enak ini, saya merasa ini udah sembuh, saya sudah beraktivitas seperti sebelumnya, sebelum terkena gangguan asam lambung. Tapi untuk stamina, saya memang belum bisa seperti dulu. Seperti dulu artinya yang begadang, yang tanpa ada apa namanya batasan waktu gitu ya. Terus apa namanya kepingin ini lakukan ini, kepingin itu lakukan itu. Sekarang itu mungkin lebih saya atur gitu ya teman-teman ya, lebih saya atur. Jadi kalau tidak ada yang perlu sekali ya saya tidak begadang gitu ya teman-teman ya. Terus kalau misalkan ada pekerjaan yang kira-kiranya ini bakalan menguras tenaga yang berlebih, saya akan bagi gitu. Jadi perlu penyesuaian seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti ketika teman-teman itu sudah bisa beraktivitas, terus sudah bisa apa namanya bepergian, sudah bisa bekerja, terus makan juga sudah biasa. Biasa dalam arti mungkin dalam satu hari itu 3 kali makan gitu ya, walaupun masih ada kadang nyolek gitu ya, itu bukan berarti nggak sembuh. Menurut saya itu sudah biasanya itu malah teman-teman itu sudah sembuh, tapi karena kurang yakin. Jadi ketika ada dicolek sensasi ya, itu teman-teman itu berpikirnya, aduh sih saya sebenarnya udah sembuh atau belum sih ya. Dan menurut saya itu sudah sembuh ya teman-teman ya, tinggal kita penyesuaian saja gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih yang masih bingung nih ya, membedakan nih ya, sebenarnya saya udah sembuh atau belum ya, sembuh atau belum ya, teman-teman nggak usah terlalu banyak berpikiran seperti itu. Jadi ketika teman-teman itu sudah bisa beraktivitas ya, sudah bersosialisasi, sudah bekerja lagi, terus teman-teman itu sudah apa namanya, kalau ke tempat keramaian atau ke tempat-tempat mana gitu ya, sudah berani sendiri, ya menurut saya itu sudah sembuh ya teman-teman ya. Cuma tinggal penyesuaian karena kita kan sudah terlalu lama nih ya merasakan sensasi fisik yang disertai dengan kecemasan. Teman-teman itu akan rindu kita yang dulu gitu ya, yang sebelum terkena gangguan asam lambung gitu ya teman-teman ya. Nah kalau yang dulu ya, apakah mau diulangin lagi seperti dulu yang 3P-nya berantakan ya, yang tidak menjaga pola makan dan tidak menjaga pola hidup dan tidak menjaga pola pikir, apakah mau diulangin seperti itu? Nah kalau diulangin lagi kan ada kemungkinan malah justru nanti kambuh ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sekarang sudah intinya sudah merasakan yang namanya sudah bisa beraktivitas ya, makan juga sudah normal ya, sehari bisa 3 kali gitu ya. Terus teman-teman juga sudah aktivitas ya 3 atau 4 kali lah gitu ya. Terus teman-teman itu sudah bisa beraktivitas ya, itu menurut saya sudah sembuh ya, menurut saya itu sudah sembuh. Karena nanti kita kan ada tahapan-tahapannya lagi. Ketika kita sudah sembuh, kita perlu penyesuaian ya, untuk fisik juga kita nanti akan menyesuaikan lagi gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak mikirin, aduh ini saya gimana ya, udah sembuh atau belum ya. Jadi malah nanti kita itu bingung di situ terus, dan kita itu terjebak di situ terus. Padahal kita sebenarnya sudah sembuh ya, kita tinggal tumbuhkan semangat ya, kita tumbuhkan mental lagi, malah jadinya malah jadi kendor lagi. Kayaknya saya belum sembuh deh. Kata orang katanya saya itu masih terlihat kurus deh. Katanya kata orang saya itu kok masih kelihatan loyo deh. Nggak apa-apa, itu memang seperti itu prosesnya. Ketika kita sudah sembuh ya teman-teman ya, itu bukan berarti kita itu harus langsung greng gitu. Enggak, itu perlu penyesuaian. Yang saya alami juga seperti itu, perlu penyesuaian ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Jadi ketika teman-teman sudah merasa enak nih lah, ya pokoknya saya sudah bisa beraktivitas walaupun tidak seperti dulu ya teman-teman. Karena untuk penderita gangguan asam lambung ya, ini kan perlu berproses. Walaupun sudah sembuh, perlu berproses lagi untuk mengembalikan stamina ya teman-teman ya. Dan teman-teman nggak usah bingung ya. Kalau ada orang yang mengatakan, kok kamu itu masih apa kurus, kok kamu itu apa namanya makannya kok masih seperti itu, nggak berani makan yang pedas-pedas, nggak berani makan yang kecut-kecut gitu ya. Nah tinggal pilih saja teman-teman mau mengikuti tantangan seperti itu atau tidak. Menurut saya nggak perlu diladenin ya teman-teman, karena kita sendiri yang merasakan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasa enak, sudah merasa membaik dengan repot-repot, sudah perjuangan menjaga 3P, perjuangan apa namanya kita menjaga pola makan ya, pola hidup, pola pikir gitu ya, sudah apa namanya jatuh bangun ketika teman-teman ada omongan seperti itu, misalkan kok kamu masih kurus ya, kamu kurang makan ya, kurang gizi ya, teman-teman udah panik lagi, cemas lagi, oh iya jangan-jangan ini saya karena makannya kurang, teman-teman nanti nggak kontrol lagi makannya. Nah nanti kalau kambuh lagi gimana? Karena untuk menderita gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini kan kalau kita kendorkan ketika membaik ya, kita sudah sembuh, kita kendorkan lagi juga ada kemungkinan kambuh ya teman-teman ya. Jadi intinya yakin saja.
Ketika teman-teman sudah bisa beraktivitas, makan juga sudah normal, walaupun kadang ada suka pusing, itu wajar ya menurut saya ya teman-teman, bukan berarti itu belum sembuh. Jadi teman-teman tetap semangat ya, yakin ya teman-teman ya, jangan sampai terjebak di sini. Waduh, Mas itu masih kurus loh, itu masih loyo, itu nggak usah dipikirkan yang seperti itu. Nanti teman-teman malah karena dapat omongan seperti itu, oh iya saya harus makan yang banyak, akhirnya nggak kontrol lagi ya, oh iya saya harus ini itu dan sebagainya, malah nggak kontrol lagi. Saran saya adalah tetap jaga 3P ya, masalah kita masih kurus, masalah kita masih loyo itu ada tahapannya, ada prosesnya lagi, ada penyesuaiannya lagi. Intinya teman-teman sudah repot-repot udah bangun, jatuh bangun 3P konsisten, ketika teman-teman sudah sembuh, terus nanti karena omongan ini, omongan itu kan biasanya perasaan itu masih sensitif ya teman-teman, kita masih agak mudah tersinggung gitu, nggak usah digubris ya. Nah, ini supaya nggak terjebak di sini, terjebak di kebingungan gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat, bisa memotivasi teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini hingga membaik dan sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Yang sudah membaik ya dan sudah sembuh ya, saya harapkan juga tetap jaga 3P ya. Ayo kita tetap semangat ya, menghadapi ini tetap semangat ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.